Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bukhari. Saya dari jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12470500018. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah praktik dasar pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhammad Deden Firdaus, STM.Com. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami mengenai materi linguis dan sedikit memberikan contoh dari beberapa jenis-jenis linguis. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu linguis? Linguis adalah salah satu struktur data dasar dalam pemrograman yang terdiri dari serangkaian elemen data yang terhubung satu sama lain menggunakan referensi atau pointer. Nah, jadi linguis itu mempunyai sifat yang bertahap atau terstruktur gitu. Jadi misalkan dari node 1 ini tidak bisa langsung ke node 3, melainkan node 1 ini nextnya itu langsung node 1 ini nextnya itu ke node 2, terus node 2 ini nextnya itu ke node 3, dan node 3 ini nextnya ke 0. Nah, jadi terstruktur gitu, bertahap. Nah, setiap elemen dalam linguis itu disebut node, seperti yang tadi saya bicarakan. Ini adalah node 1, node 2, node 3. Nah, ini adalah perkumpulan node, ini adalah linguis. Nah, setiap node dalam linguis terdiri dari dua komponen utama, yaitu data dan pointer, di mana pointernya itu adalah nextnya itu sendiri. Nah, selanjutnya seperti yang terlihat di sini terdapat visualisasi untuk linguis, di mana node 1 itu sebagai kepala dari linguis ini, yaitu sebagai node pertamanya, yang next dari node 1 ini adalah ke node 2, dan node 2 ini nextnya ke node 3. Nah, next dari node 3 ini, karena si node 3 ini sebagai tailnya atau ujung dari linguis, atau sebagai node terakhir dari linguis tersebut, maka si node 3 ini nextnya ke 0. Nah, selanjutnya ada pointer. Pointer adalah tipe data yang berfungsi untuk membaca atau menyimpan alamat suatu variabel. Nah, pada C++ tipe data pointer itu biasanya disimbolkan dengan simbol asterisk. Selanjutnya saya akan contohkan dulu contoh codingan dari si pointer ini ya. Kita buat dulu struknya, misalkan menampung data dari mahasiswa. Nah, misalkan datanya itu ada nama mahasiswanya, terus jurusannya, terus ada NIM-nya. Nah, sekarang kita buat pointernya. Kita tulis dulu nama dari si struct ini, yaitu data. Nah, terus simbol dari si pointer ini kan ada asterisk ini. Terus pointernya itu diberi nama next, seperti yang tadi divisualisasikan ya. Nah, di sini pointernya itu adalah next. Nah, selanjutnya kita coba, maaf ya bentar. Saya contohkan, atau misalkan si struct data ini misalkan adalah sebuah node. Nah, di dalam sebuah node ini terdapat dua komponen utama yang tadi, yaitu data yang ini dan pointernya yaitu nextnya. Nah, di sini datanya itu yang mana? Nah, datanya itu yang string nama, jurusan, dan integer name ini. Nah, ini itu sebagai data dari si node ini. Dan pointernya yang mana? Pointernya yang ini. Nah, jadi ini sebagai data dari si node-nya, dan ini sebagai pointernya. Nah, sebagai si next ini. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis linked list ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis linked list. Di sini yang pertama ada single linked list, di mana node satunya itu next dari si node 1 itu ke node yang kedua, dan next dari node kedua itu ke node yang ketiga, dan dari node ketiga itu nextnya ke node, di mana node 1 adalah kepala dari linked listnya dan node 3 adalah tail dari linked list tersebut. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu double linked list. Nah, si double linked list ini mempunyai dua pointer, di mana yang pertama ada next dan yang kedua ada prep-nya. Nah, untuk yang node 1 prep-nya ke 0, dan untuk next-nya sama seperti yang single linked list ke node 2, dan untuk ke node si node 2 prep-nya ke node 1. Nah, untuk next dari si node 2 ada ke node 3. Nah, untuk yang node 3 next-nya ke node 2 dan next-nya ke 0. Nah, sama node satunya itu sebagai kepala dari linked listnya, dan si node 3 itu sebagai ekor dari linked list tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada circular linked list. Nah, circular linked list ini hampir sama seperti single linked list, namun next dari node yang ketiga ini bukan ke 0, melainkan ke node 1. Bahkan di sini mah node 3 itu next-nya ke 0. Nah, untuk circular linked list node ketiganya next-nya bukan ke 0, melainkan ke node 1, kembali ke node 1. Dan untuk head-nya itu sama di node 1, dan untuk tail-nya di node ketiga. Dan yang terakhir ada nomor 4 yaitu circular double linked list. Circular double linked list ini juga hampir sama seperti double linked list, tetapi prep dari node 1 dan next dari node ketiga itu bukan 0, melainkan prep dari node 1 itu ke node ketiga, dan next dari node ketiga itu ada ke node ke-1. Nah, mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan coba contohkan codingannya. Yang pertama saya contohkan dulu untuk yang single linked list ini. Kita perbesar dulu. Kita tinggal lanjutkannya. Kita buat fungsi utamanya. Selanjutnya kita buat dulu new data ini. Kenapa dibuat new data? Karena untuk menyimpan data dari si ini, data dari masing-masing node tersebut. Jadi biar bisa biar bisa diisi gitu node-nya itu. Biar bisa diisi oleh data ini. Nama mahasiswa, jurusannya, terus NIM-nya. Nah, jadi misalkan ada 3 node ya. Data. Nah, ini node 1, node 2, node 3 terus sama dengan node new data. Ini node 2 dan ini node 3. Nah, selanjutnya kita isi masing-masing node. Yang pertama untuk node 1 isi data untuk node 1. Nah, untuk mengisi data untuk bagian yang node 1 kita tinggal nulis node 1 yang ini tanda panah menunjuk kemana dulu. Misalkan kita menunjuknya ke nama dulu. Misalkan namanya itu, nama mahasiswanya adalah Rehan. Dan yang kedua sama, tinggal ganti ini dulu. Untuk menunjuk yang jurusan kita tinggal ganti namanya jadi jurusan, dan ini juga ganti, misalkan teknik informatika. Dan untuk NIM-nya juga sama, tinggal ganti jurusan ini menjadi ini, dan kita tinggal ganti ini, hapus tanda kutipnya karena ini integer. Misalkan begini NIM-nya. Nah, karena dalam sebuah node itu terdapat dua komponen, yaitu data dan sebuah pointer, berarti yang terakhir kita tinggal namakan pointernya, yaitu sama node 1 menunjuk ke
yang bagian pointer ini kita tinggal menuju ke pointer next. Nah, gini. Nah, selanjutnya untuk pengisian yang ke node yang kedua, tinggal salin saja. Kita tinggal mengubah yang node 1 ini, karena ini adalah node 2, kita ubah menjadi node 2, node 2, node 2. Dan ininya datanya kita ubah misalkan nopal, ininya matematika misalkan, terus name-nya 90. Nah, terus yang bagian node ketiga kita samakan juga ya. Kita tinggal ganti node 2 ini jadi node 3. Maaf ya, ini harusnya. Nah, si node 1 ini nextnya itu kemana? Ke node yang mana? Seperti yang pada singular link di sini, node 1. Nah, node 1 nextnya ke node yang kedua, dan node yang kedua nextnya ke node ketiga, dan untuk node ketiga nextnya itu ke node. Nah, di sini node 1 kan nextnya ke node yang kedua, dan untuk node 2 nextnya ke node ketiga. Nah, untuk node yang ketiga, karena node yang terakhir ujungnya ke node ekornya, berarti nextnya itu ke nol. Nah, selanjutnya untuk ngeprint data dari si node ini, untuk ngeprintnya kita tinggal buat pointer baru, gitu kan? Pointer baru dengan nama misalkan namanya tahap. Nah, si tahap ini kita sama dengankan ke node yang pertama, yaitu ke node yang ke-1. Nah, selanjutnya kita buat pengulangan while dengan kondisi ketika si tahap ini tidak sama dengan 0, maka si program akan terus mencetak atau mensiot si data yang ada di sini pada node-node ini. Yang pertama itu ada nama mahasiswa. Nah, kan si tahap ini sudah disamadenggankan dengan node 1-nya, berarti kita, nah karena si tahap ini sudah disamadenggankan dengan node 1 ini, berarti kita tinggal ubah si node 1 tanda panah nama ini menjadi tahap tanda panah nama. Terus kita handle supaya rapi. Nah, selanjutnya untuk jurusan juga sama, kita tinggal salin, ganti ininya jadi jurusan, dan ininya juga ganti menjadi jurusan. Nah, selanjutnya untuk name-nya juga sama, tinggal ganti ininya jadi name, ganti menjadi name, dan si tahap tanda panah jurusan ganti menjadi tahap tanda panah name. Nah, selanjutnya kita tinggal buat supaya si node ke-1 ini berpindah ke node kedua atau ke node yang selanjutnya, kita sama dengankan si tahap ini menjadi tahap tanda panah next. Tahap tanda panah next. Nah, sudah gini. Nah, selanjutnya kita tinggal run ya. Kita coba run. Sebentar. Oh, supaya terlihat kita tambahin header, kita tambahkan header lagi. Dari sini. Nah, sudah terang. Nah, di sini untuk node 1 sudah ada ya, namanya Rehan, nama mahasiswanya Rehan, dan jurusannya teknik informatika. Terus berpindah ke node yang kedua, nama mahasiswanya Nopal, jurusannya matematika, name-nya sudah ada. Terus berpindah lagi ke node yang ketiga,
nama mahasiswanya Winda, jurusannya elektro, terus timnya udah ada. Nah ini contoh untuk single English. Dan bagaimana untuk yang double English? Nah karena seperti tadi karena double English itu mempunyai dua pointer, yaitu pointer next dan pointer prep, maka kita tinggal tambahkan pointer baru, yaitu namanya pointer prep tadi. Terus kita tambahkan lagi di bagian yang di sini, di bawahnya kita tambahkan node tanda panah prep, di mana si node 1 ini prepnya kemana, yaitu ke 0. Selanjutnya untuk node kedua, prepnya ke node yang ke-1 kan, tambah prep ini jadi node 1. Dan yang terakhir untuk node ketiga, kita ubah prep, terus node ketiga prepnya kemana, yaitu ke node yang kedua. Nah selanjutnya untuk ngeprint si prepnya, kita tinggal salin lagi si while-nya ini, terus kita perbarui si tahap ini, jadi tahap sama dengan node ketiga, karena si prep itu kan kebalikan jadi next, karena si prep itu kebalikannya dari next kan, jadi dari node ketiga ke node kedua ke node ke-1, sedangkan si next kan dari node 1 ke node kedua ke node ketiga. Jadi kita ubah tahap sama dengan node 1 atau perbarui ya menjadi tahap sama dengan node ketiga. Nah terus di bagian ini tahap sama dengan tahap tanda panah next kita ubah jadi prep. Selanjutnya kita coba run lagi, atau kita tandain dulu. Ini adalah ini prep. Lupa. Nah, kita coba run lagi. Bentar. Nah, sudah ada. Yang pertama tadi ini ada node ke-1, Rehan, ini node kedua, Nova, ini node ketiga. Nah, di sini node ketiga di sini kembali lagi ke node yang kedua. Jadi pas di si Winda ini ke node ketiga ini, prep dari node ketiga ini adalah ke node 2. Nah, node 2 prepnya ke node 1. Di sini ada Rehan. Nah, pas ke node 1 ini kan prepnya ke 0, berarti sudah berhenti. Nah, mungkin begitu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.